Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Perdana Putra dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengungkapan dan sarana interpretatif, di mana anggota dari kelompok 3 sendiri yaitu Aura Tiffany Mulia, Cindy Ardia, Jamila Afelda, Muhammad Fadri, Putika Marliana, dan saya sendiri Yoga Perdana Putra. Nah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu konsep pengungkapan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Dan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statement keuangan. Menurut Evans tahun 2003, pengungkapan adalah penyediaan informasi dalam statement keuangan, termasuk statement keuangan itu sendiri, catatan atas statement keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan statement keuangan. Selanjutnya, menurut Walk, Turney, dan Dodd, pengungkapan berkaitan dengan informasi baik dalam statement keuangan maupun komunikasi tambahan, termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal statement, diskusi dan analisis manajemen, perakiraan keuangan, serta statement keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari cost historis. Selanjutnya yaitu mandatory dan voluntary disclosure. Disclosure atau pengungkapan dalam pengertian terluas berarti penyampaian atau rilis informasi. Sedangkan pengungkapan dalam arti sempit mencakup hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki, dan laporan pelengkap. Pengungkapan perusahaan mempresentasikan gambar holistik informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak eksternal, yang meliputi informasi keuangan atau non-keuangan, kuantitatif dan kualitatif, mandatory disclosure sesuai yang diminta oleh regulator, dan standar akuntansi atau secara voluntary diberikan karena tekanan pihak eksternal atau keputusan dari kebijakan internal. Pengungkapan wajib atau mandatory ini harus dipertimbangkan atas dasar apakah informasi yang sama sebenarnya dapat diperoleh pemakai dari sumber lain, itu secara online melalui internet. Masalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan yang disebut dengan tingkat pengungkapan Nur Evans tahun 2003, yaitu yang pertama tingkat memadai atau adequate disclosure, di mana itu tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang diarah. Yang kedua itu tingkat wajar atau etis, fair or ethical disclosure, itu di mana tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan dan pelayanan informasional yang sama. Dengan kata lain, tidak ada preferensi dalam pengungkapan informasi. Yang ketiga itu tingkat penuh atau full disclosure, di mana tingkat penuh menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan yang diarah. Selanjutnya yaitu perbedaan mandatory disclosure dengan voluntary disclosure, di mana pengertian dari mandatory disclosure tersebut yaitu pengungkapan informasi dalam pemenuhan persyaratan pengungkapan dari regulator dalam bentuk undang-undang, peraturan profesional dalam bentuk standar, dan aturan listing bursa saham. Sedangkan voluntary disclosure pengertiannya sendiri yaitu pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atas peraturan badan pengawas. Selanjutnya di tujuan di mandatory disclosure tersebut yaitu tujuannya untuk memaksimalkan kebutuhan informasi pengguna, memastikan kualitas informasi yang dihasilkan melalui kontrol ketaatan hukum dan standar. Sedangkan voluntary disclosure tersebut tujuannya itu untuk melengkapi proses pelaporan wajib yang dianggap tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya secara karakteristik, mandatory disclosure merupakan jumlah informasi minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Sedangkan voluntary disclosure itu karakteristiknya informasi yang dibuat untuk melengkapi dan tambahan dari pengungkapan
yang mewajibkan dan bersifat sukarela. Secara item pengungkapan, mandatory disclosure yaitu semua item yang dipersyaratkan oleh undang-undang, standar akuntansi dan regulator pasar modal. Sedangkan voluntary disclosure, item pengungkapannya itu mempublikasikan informasi tanpa ada persyaratan legal. Mengapa perusahaan melakukannya? Berguna baik pembuat dan pengguna informasi. Secara motif, mandatory disclosure itu konsekuensi dari adanya ketentuan hukum, peraturan pasar modal, badan regulasi dan standar akuntansi. Sedangkan secara motifnya, voluntary disclosure itu konsekuensi dari adanya asimetri informasi antara dua pihak. Manajer yang mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan investor atau pemilik.